Jadi pada waktu itu Nyi Ratu Nawangwulan itu diberikan pada orang yang dinilai berjasa oleh kerajaan waktu itu, oleh keraton, namanya Ki Kasan Dikromo. Ki Kasan Dikromo itu jauh ke daerah barat dari kota di tempat di kota Sejiwan, Kecamatan Luanu. Diberikan untuk ya memang niatnya dibuang, tapi dititipkan oleh orang yang dianggap berjasa, namanya Ki Kasan Dikromo. Tujuannya yaitu menghilangkan apa namanya? Menghilangkan aib. Bukan aib, menghilangkan yaitu calon raja. Karena dia seorang permaisuri. Permaisuri asli. Sebenarnya berhak itu. Jadi waktu itu nama Ki Kasan Dikromo karena memang dia sangat menghormati kerajaan dan raja, masih memperlakukan Ibu Ratu Mas itu sebagai ratunya, tidak diperlakukan sebagai istri gitu, sampai melahirkan itu dinamakan Semono Satrio Hadijoyo itu tadi. Setelah 3 bulan Nyi Ratu Nawangwulan itu meninggal, yang akhirnya disusul oleh mbahnya atau danyangnya yang bernama Ibu Ratnasari. Selama perjalanan kecilnya Pak Semono itu banyak perbedaan dari orang-orang lain. Jadi semasa kecilnya Pak Semono itu, apalagi menjelang siang hari itu Pak Semono itu selalu jadi olokan teman-temannya, makanya dia jarang sekolah karena ada keanehan di dalam diri Pak Semono tadi. Yang paling dominan keanehan yang ada di Pak Semono tadi, setiap jam 12 siang sampai jam 1 itu ayang-ayangnya 7. Pak Semono Bayangannya 7. Nah itu loh yang jadi olokan teman-temannya, akhirnya dia sering menyendiri, sering pada waktu itu. Akhirnya sampai menjelang dewasa, kira-kira umur 15-16. Jadi suatu ketika si Semono ini disuruh Pak Kasan Dikromo mengambil pari di lumbungnya di belakang rumahnya. Kejadian itu awal mula dari Kawruh ini. Jadi ketika ngambil pari di lumbungnya itu, kebetulan ada keponakan Bapak Kasan Dikromo itu sedang tidur terlelap dan pakaiannya tersingkap. Perempuan. Ya perempuan. Nah, dengan kejadian itu kaget Pak Semono itu. Secara otomatis badannya gemeter, gemerungsung kan, segala macam, merinding. Masih kondisi dinas apa sudah pensiun? Oh, ini cerita aliti. Masa kecil sejarah. Masa kecil kan? Belum masih usia niku dewasa, napa nggih? Remaja. Nggih puber lah, remaja. Jadi waktu itu melihat hal itu, dia itu bertanya-tanya, Pak Semono itu, apa yang terjadi pada diri saya bisa kayak gini? Nah, pertanyaan demi pertanyaan tidak terjawab. Akhirnya dia memutuskan untuk bertapa di Cilacap ya. Cilacap Gua Sukabarong. Di Nusa Kambangan, tepatnya di sebelahnya Pertamina. Gua Sukabarong. Bertapa selama 2 tahun ya. 3 tahun di situ bertapa. Tapi karena apa yang diharapkan, pertanyaan yang awalnya dijadikan istilah yang dijadikan pertanyaannya tidak terjawab. Pada waktu pertapaan selama 3 tahun itu dia hanya mendapatkan yang namanya Cangkok Wijaya Kusuma. Dari kembang Wijaya Kusuma itu kalau ditempatkan di wadah, baik kecil atau besar itu mengikuti. Jadi kembang Cangkok Wijaya Kusuma itu kelebihannya cuma di situ. Tapi Pak Semono itu sedih karena apa yang diharapkan tidak terwujud, karena bukan itu yang dicari sebenarnya. Akhirnya dia pulang.
selama pulang dari Singobarong ke rumahnya 3 hari lama karena jalannya itu dia nunggu malam dulu karena kan pakaiannya sudah hancur selama 3 tahun ini. Nyampe di rumah kasen di Kromet gak bisa dengan baik, malah sudah disediakan liang lahat. Jadi disuruh bertapa di dalam liang lahat itu selama 40 hari. Bapak pendem. Akhirnya disitulah dia menemukan wingsit ya, suara dari hati bahwasanya nanti di tahun kembar di daerah Wetan akan menemukan apa yang dia cari. Nah, setelah itu dia sudah apa istilahnya mulai di Jasa Marinir ya KKU itu mulai daftar KKU dan dinas di Surabaya gitu. Nah, pas tahun 1955 itulah terjadi yang namakan dunia baru itu ya. Sebenarnya pada waktu itu ada kejadian sesuai dengan wangsit yang diterima pada waktu Tapa Pendem itu akan menemukan ibu sejatinya, ketemu istri sejatinya yang akan menjadikan dia manunggal kahanan kalian panjenengan ingsun. Nah, tepat 1955 dinten Senin Pahing jam 6.05 menit dia itu langsung gemetar pada waktu mijil nah pada waktu itu disaksikan oleh orang sekitar Surabaya karena dikiranya kebakaran rumahnya jadi ada solo cahaya itu masuk ke rumahnya iya jadi ada bahkan ada yang menyaksikan ada kereta kencana itu masuk ke rumahnya Mas. Nah itulah yang dinamakan Wahyu Eko Buwono tadi. Eko Buwono. Wahyu itu hidup, Eko itu satu, Buwono itu jaga. Jadi tak tambahin Mas. Oke, monggo. Sebenarnya waktu saderenge kejadian dia mendapatkan temurune Wahyu Eko Buwono itu ada seorang perempuan yang namanya itu Bu Sri Mukani. Itu sakit parah disuruh keluarkan. Waktu Pak Semono ke situ, kowe mono sing jarine dukun terkondang angkatan laut tokno kabeh kesaktianmu tidak bisa. Akhirnya dia bilang bahwa aku ini bodoh tuh. Di waktu itu bodoh opo kuwi lali ada WC itu bawah tahun kembar kate ono bakale yang namakan Wahyu Eko Buwono itu turun itu di waktu itu turun Ibu Sri Mukani yang nyandang tak bisa apa-apa berdiri ingsun garwo sejati. Nah di situ awal mulanya dunia baru. Makanya setelah Mijil Heru Cokro dan turunnya Wahyu Pancagaib para petapa-petapa yang ada di sekitar alam semesta ini itu juga mendapatkan petunjuk bahwasanya sudah turun Wahyu Eko Buwono yang turun pada ke Semono itu tadi. Nah, itulah akhirnya pada saat itu sudah banyak orang banyak yang cari golek tombo, yang golek segala macam ya, termasuk ada yang ngasuh kawarlu. Di situ yang Perak jalan apa no? Jalan Perak Barat. Perak Barat nomor 93 itu bertempatan di situ. Sampai sekarang ada tempatnya ya. Sampai sekarang. Ya semua sejarah yang dari perjalanan semuanya ada, termasuk yang buat pertapa di Cilacap itu masih pihak Pertamina mau menghancurkan tempat itu nggak bisa, padahal pohon kecil itu bambu Mas. Bambu namanya itu bambu apa namanya ya, pringnya kuning gitu. Tapi nggak bisa dihancurkan, nggak bisa, mau dipikul nggak bisa. Terus wakila ya, apa itu masih dalam apa itu dari katanya masih termasuk Ki Hamid itu setiap Senin Pahing itu ke sana. Setiap Senin Pahing secara pribadi
banyak saksi mengatakan bahwa Romo Yai Hamid itu juga putra istilahnya Romo. ngagem Laku ini. laku Laku pribadi. Ya. Cuma rananya karena dia di wilayah pondok jadi samar. Berarti Yai Muhammadi. Yai Muhammadi niku lek Senin Pahing kan pengawasan injing ini. Yai Muhammadi dicari nih. Nggih, Senin Pahing. Lek dalile nggih Ki Meninggal Ambon. itu. Jadi dari Kiai Hamid itu hal kunci ini yang disebarkan di Pasuruan ini 4 orang. Terus yang satu itu Banyuwangi. 4 orang itu termasuk Kiai Hamid, terus Kiai Humaydi, terus almarhum Kiai ini Cabean Gusmat, terus Basawandi, Ranggen, Bawandi. Ustadz siapa? Oh ya masih hidup itu yang Bandung Jawa Timur itu sama. Ini banyak tuh loh. Iya. Nggih. Ustadz siapa itu sih? Ali tadi sinten ngene. Nah itu terus yang satunya Banyuwangi. Nah ini semuanya dikasih kunci untuk pribadi, tidak boleh disebar. Kan Kiai Hamid pada saat itu memang betul-betul enggak digelarkan kepada santrinya. Ya karena pada dasarnya memang laku kunci ini bukan laku pribadi ini bukan agama. Tapi apa yang tidak ada di agama bisa ditemukan di laku kunci. Pendalaman karena apa? Banyak perbedaan dari agama dan kepribadian. Salah satunya di dalam kita berhubungan dengan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ini agama kan mungkin ada sholat 5 waktu dan segala macam. Nah, kalau ini tidak, karena apa? Konsentrinya itu manunggal. Jadi setiap saat kita itu ngawiti dengan Tuhan. Nah, caranya apa? Itu yang disebut panca gaib. Jadi sarana gaib untuk manunggal atau ngawiti dengan itu saja. Panca berarti 5 ini. Nggih. Panca itu 5 Nggih. ya. Panca gaib ada 5. Pertama kunci, paweling, asmo, micil dan singkir. Nah, nanti belakangnya sampai kasih kepahaman buku ya gitu. Ya, jadi itu sarana gaib. Adapun itu panca gaib buat gulung, buat dalam, yang luarnya yaitu panca laku. Yaitu sabar nerimo welas asih jujur lan tresnaan anestranis welas asih jadi itu lagunya putra itu seperti itu. Makanya kalau apa ketika saya dan jenengan pergi ke Lombok saya banyak diam. Karena apa? Karena bahasa sampai kan bahasa agama banyak yang tidak kecocokan, makanya saya diam karena khawatirnya kalau saya ngomong bisa menimbulkan salah paham karena ya itu yang mayoritas itu Nggih. iya. Jadi itu harusnya seorang juga seperti itu. Kalau memang tak cocok tak perlu. yang penting kita saling menghormati, Biar tidak ada perselisihan. Tidak saling menyalahkan, tidak saling kerebutan benar. iya.